معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa di dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah semampu dan seoptimal mungkin. Takwa di dalam arti menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Semoga dengan bekal takwa inilah keimanan yang terus kita tingkatkan dan kita rawat dengan amal yang soleh, kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan keselamatan fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di 15 Sya'ban. Beberapa hari lagi Sya'ban akan meninggalkan kita, dan insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Untuk itu ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan agar menjadi Ramadan kali ini Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Yang pertama adalah mengajak diri kita, mengajak hati kita untuk bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Artinya kita harus menata hati ini. Hati ini tidak boleh ragu ketika bulan Ramadan itu datang. Hati tidak boleh susah ketika bulan Ramadan datang. Karena susah yang ditimbulkan itu adalah salah satu sikap dari hawa nafsu. Misalkan di hari-hari biasa kita biasanya dapat sarapan pagi, tetapi karena di bulan Ramadan kita tidak bisa sarapan pagi. Mungkin pada waktu sore hari kita melanjutkan dengan agenda mengopi, tetapi di bulan Ramadan kita tidak bisa melakukan. Mungkin di salah satu hari kita bebas untuk nyemil apapun, saat bulan Ramadan kita tidak bisa melakukan lagi atau libur terlebih dahulu. Maka di dalam hati ini kita tidak boleh merasa susah. Ini tidak boleh terjadi, karena di dalam bulan Ramadan, karena setiap perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin, kita harus imani bahwa semua perintah yang diberikan Allah kepada kita
pasti ada kebaikan yang ada di dalamnya. Baik kebaikan itu di dunia, lebih-lebih ketika kita kembali ke akhirat kelak. Maka dari itu, jauh sebelum bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW yang masyhur dalam sebuah riwayat, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku pada bulan Ramadan. Maka dari itu, manakala usia kita ditakdir oleh Allah sampai pada bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Salah satu bentuk syukur itu adalah kita semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Karena dalam salah satu fadilah yang disebutkan di dalam kitab Fi Shahihaini, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan kita kepada Allah dan mengharap rahmat dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ajaklah diri kita untuk melakukan taubat. Sebenarnya taubat ini kita lakukan sesegera mungkin. Ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung bertaubat kepada Allah. Tetapi taubat itu bisa kita lakukan secara intens, atau intensitas taubat itu harus kita tingkatkan manakala kita berada di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan yang dibuka lebar-lebar oleh Allah. Maka dari itu Allah mengatakan dalam sebuah riwayat, manakala ada seorang hamba yang dia pada bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan satu apapun, maka Allah murka terhadapnya. Karena di bulan Ramadan adalah pintu-pintu taubat dibuka selebar mungkin. Berkaitan tentang kesalahan, ketika kita bertaubat kepada Allah, maka bentuk kesalahan kita pun adalah bentuk kesalahan kepada Allah. Tetapi sebagai manusia, kita tentu memiliki salah kepada orang lain. Maka di bulan Sya'ban inilah kita harus membiasakan diri kita untuk tidak atau mengurangi atau bahkan menyetop agar tidak menyakiti hati sesama saudara kita atau sesama seorang mukmin. Karena kata Allah di dalam sebuah ayat, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat walladzina yu'duna wal mu'minina wal mu'minat wa yabghunaha iwaja, yaitu orang-orang yang menyakiti hati orang mukmin dan juga orang mukminat, padahal mereka tidak melakukan kesalahan kepada kita. Faqadih buhtana ithma wa ithma mubina, yaitu mereka orang yang menyakiti kita atau seseorang yang menyakiti kita adalah orang yang akan menerima kebohongan dan juga mendapatkan dosa yang nyata. Maka dari itu, sebelum Ramadan nanti kita akan hadir, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah dan juga meminta maaf kepada orang lain. Karena ada sebuah hadis yang menyampaikan, ketika itu Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, wahai sahabat, atadruna mal muflis, tahukah engkau bagaimana orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'ah, yaitu orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki perhiasan, orang yang tidak memiliki harta, wahai Rasul. Kemudian kata Rasulullah, orang yang bangkrut di hari akhirat adalah ketika orang dengan semua pahala yang disampaikan, bisolatin, wasyamin, wazakatin, wa yu'ti qad syatama hada, wa kalama hada, wa syafaka hada, wa duraba hada,
semua pahala-pahala yang sudah dikumpulkan orang itu di dunia, maka pada akhirat kelak pahala itu akan diminta orang yang pernah kita dolimi. Dan ketika pahala itu habis, maka dosa orang yang kita dolimi tadi ditumpahkan kepada kita. Dan itulah saat orang yang merasa bangkrut karena pahala yang sudah dicari di dunia habis dan kita akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah persiapan istimewa, yaitu kita mengajak seluruh anggota tubuh kita untuk berpuasa. Ini membutuhkan perjuangan yang berat. Kalau kita berpuasa menahan lapar, insya Allah seusia anak SD kelas 1 atau kelas 2 itu insya Allah sudah mampu untuk melakukan. Tetapi ketika puasa itu dilakukan bukan hanya sekedar untuk menahan lapar, tetapi tangan kita juga berpuasa, hati kita juga berpuasa, mata kita berpuasa, dan seluruh anggota tubuh kita itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Maka dari itu ketika itu Rasul bersama para sahabat seusai mensukseskan memenangkan perang Badar, Rasulullah mengatakan, roja'na ila jihadil asghar fi jihadil akbar. Kita sudah memenangkan peperangan yang kecil, kemudian kita menuju peperangan yang besar. Kemudian para sahabat berkata, peperangan yang luar biasa antara Muslim dan juga orang-orang kafir saat itu. Muslim pasukannya 313 dan orang-orang kafir adalah 1000. Itu dikatakan peperangan yang kecil. Lantas peperangan yang besar itu adalah seperti apa, wahai Rasul? Peperangan yang besar itu adalah jihadun nafs, yaitu perang untuk melawan hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu ketika kita puasanya hanya menahan lapar, kita khawatir ada sebuah riwayat yang mengatakan kamil qaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kita ajak diri kita untuk melakukan sedekah. Sedekah disebutkan di dalam sebuah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan sempurna seorang amal perbuatan seseorang ketika dia belum menginfakkan, mewakafkan, mensedekahkan sedikit dari harta yang dia cintai. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita betapa beliau itu menjadi orang yang sangat dermawan. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu adalah meningkat drastis, digambarkan seperti hembusan angin. Jadi maka dari itu, karena pahala yang luar biasa, ibadah sunnah ketika bulan Ramadan nantinya akan dilipat gandakan menjadi ibadah wajib, maka kita harus mempersiapkan sedekah kita, infak kita, lebih-lebih kita lakukan di setiap hari untuk memberikan makanan berbuka puasa, memberikan takjil, memberikan apapun yang itu bernilai sedekah. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah ajak diri kita untuk melakukan aktivitas yang berbeda dengan Ramadan yang tahun lalu. Ini menjadi tanda semakin diri kita berkembang di dalam Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya. Maka hendaklah misalkan pada Ramadan saat ini kita bisa mensedekahkan setiap hari. Entah di bulan Ramadan nantinya kita berazam untuk bisa memberikan sedekah itu kepada saudara-saudara kita atau bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Kemudian setelah itu adalah kita mengajak diri kita sendiri untuk memperdalam keilmuan puasa. Ilmu puasa kita pelajari, ilmu fikih kita pelajari. Bahkan saat ini juga ada yang bilang maka kita bisa belajar dan kita sembari melakukan. Tetapi di dalam Muslim, di dalam Islam sendiri, sesuatu yang belum kita pelajari, baik itu dari sisi fikihnya, maka khawatir ibadah yang kita lakukan tidak sesuai apa yang diajarkan, dan tentunya ada potensi ibadah kita tidak diterima Allah Ta'ala.
Kemudian yang terakhir adalah kita ajak diri kita untuk melakukan muhasabah secara totalitas. Yaitu muhasabah itu kita lakukan di 15 menit sebelum kita istirahat. Kita menghitung-hitung amal apa saja yang sudah kita lakukan. Kalau amal itu buruk, maka kita tinggalkan dan kita bertaubat. Tetapi ketika amal itu baik, maka kita terus memberikan dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk. Intinya kita tidak boleh merasa atau rumongso menjadi seseorang yang lebih baik. Ketika itu terjadi, maka ada potensi kita merendahkan orang lain. Tetapi kita introspeksi itu kita lakukan setiap hari, maka dengan begitulah kita tetap menjadi hamba Allah yang tawadu dan juga khusyuk untuk menuju bulan Ramadan. Itulah 7 hal istimewa. Semoga kita diberikan kemampuan untuk Allah Ta'ala yang dipertemukan dengan bulan Ramadan nantinya dalam keadaan sehat walafiat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi liyuthhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.